Di tengah hingar-bingar kasus dugaan perampasan tanah oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, menyeruak kabar tentang warga kampung Baru Dadap yang tengah berjuang untuk menyertifikatkan tanahnya karena mereka sudah sejak tahun 1975 bermukim di perkampungan yang berada di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, warga yang telah menetap lebih dari 20 tahun di sebuah lokasi, dapat memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Namun, perjuangan warga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan tersebut hingga kini masih mentok, meskipun laporan mereka kepada Ombudsman pada tahun 2016 telah ditindaklanjuti, antara lain dengan memerintahkan pejabat setempat dan instansi terkait agar memberikan pelayanan kepada warga kampung Baru Dadap, akan tetapi hingga kini para pejabat dan instansi tersebut seolah mengabaikan. Namun, dari rapat konsolidasi yang dilakukan warga kampung Baru Dadap pada Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2025, terungkap kalau ada dua persoalan yang membuat perjuangan mereka terganjal. Pertama, adanya klaim dari PT Angkasa Pura II bahwa BUMN ini memiliki 58 surat pengakuan hak atau SPH atas tanah di kampung Baru Dadap, akan tetapi belum diketahui di mana lokasi tanahnya, sehingga Ombudsman akan mempertemukan warga dengan pihak Angkasa Pura untuk memperjelas masalah ini. Kedua, karena lahan kampung Baru Dadap disinyalir termasuk yang diincar oleh Agung Sedayu Group, korporasi pemilik proyek Tropical Coastline PIK 2 yang diberi status PSN oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelang lengser pada Oktober tahun 2024, dan juga pemilik proyek PIK 2 yang non-PSN. Bahkan, sebagaimana diungkap Gufroni SH yang merupakan Ketua Tim Advokasi Warga dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Universitas Muhammadiyah Tangerang, upaya penggusuran warga pada 2016 diduga ada kaitannya dengan proyek milik salah satu taipan Indonesia yang bernama Aguan itu. Sebab, sebagaimana diketahui, proyek Tropical Coastline PIK 2 yang seluas 1.755 hektar berada di Kecamatan Kosambi, kecamatan di mana kampung Baru Dadap berada. Selain itu, proyek PIK 2 yang berkonsep hunian mewah, tak hanya ada di Kecamatan Kosambi, akan tetapi meluas hingga Desa Tanara di Kabupaten Serang, Banten. Sama dengan kasus-kasus yang kita sedang tangani hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan soal perampasan tanah PIK 2, mungkin selewat-lewat di YouTube, di TikTok ada wajah saya. Pernah lihat nggak? Saya hari ini adalah orang yang paling dicari oleh Aguan. Hari ini saya orang yang paling dicari oleh ahli Hanafi Hidayat. Karena kami LBH Muhammadiyah masih konsisten dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melawan penindasan, melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh Aguan dan antek-anteknya. Jadi ini tidak main-main, sekali. Walaupun mungkin dalam soal ini tidak ada hubungan langsung dengan PIK 2, tapi sejarahnya saya tahu. 2016 Bapak itu mau direlokasi karena tanahnya mau diambil oleh PIK 2. Bapak tahu nggak? Tapi alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa kuat, bertahan ya. Dengan segala resiko Bapak ditangkap, Bapak ditahan, tapi setidak-tidaknya Bapak masih mempertahankan hak atas tanah di sini. Setuju? Jadi pada tahun 1975 itu masyarakat nelayan yang ada di Muara Karang maupun di Muara Angke, masyarakat nelayan tradisi nelayan Bayan itu dibongkar Pak, sama Endang Wijaya. Waktu itu gubernurnya ada sedikit Pak. Nah, mereka dibongkar, mereka cari tempat Pak untuk penghidupan. Nah, mereka cari ada di dalam sini Pak, di Muara Karang. Waktu itu 35 orang ya, kurang lebih mereka tidak kemari Pak, membawa anaknya, pasut dan sebagainya pakai perahu Pak, tidak kemari. Nah di sini mereka bukan tancap tiang apa, mereka beli Pak dari pesisir, yang tanam pinggir kali kebun-kebun itu Pak, kebun kangkung, kebun apa, mereka beli di situ Pak, melalui Pak Lurah Ilham. Waktu itu lurahnya Lurah Ilham Pak. Jadi orang tua kami beli Pak di situ, bukan nancap begitu aja Pak. Nah dan pada waktu itu
Gerejanya juga ada Pak, IPD-nya juga ada waktu itu. Karena pada tahun 80 itu mau dibongkar oleh Perum Angkasa Pura II Pak. Kami ini nelayan di situ mau dibongkar. Semua udah setuju. Harga udah setuju Pak. Jadi nelayan ini mau dipindahkan ke mana? Mau dipindahkan ke ini nggak cocok Pak. Nelayan Kampung Baru Dadap ini mau dipindahkan ke mana nggak cocok. Jadi Perum Angkasa Pura II mereka tidak sanggup untuk memindahkan nelayan ini. Tapi ada yang udah diganti rugi 3 orang Pak. Waktu itu ya Pak ya. Ceritanya kami punya surat-surat nih Pak. Ini zaman Luramis Pak, ini ditarik semua. Iredanya, IPD-nya, semua ditarik sama Luramis Pak. Waktu itu Pak. Setelah tidak jadi Pak, dibongkar. Karena Perum Angkasa Pura II ini tidak sanggup untuk memindahkan nelayan. Karena nelayan nggak mungkin dipindahkan ke gunung. Mereka tidak bisa itu, pasti mereka di pinggir. Mereka tidak cocok sama Pak. Karena tidak jadi, akhirnya IPD orang tua kita tidak dikembalikan kepada lurah Pak. Melalui panitia 9 Pak, mereka kembalikan itu. Yang namanya orang tua tidak nelayan Pak, bodoh hukum Pak. Ya. Jadi udah sampai begitu. Sehingga 1 kali pembongkaran gagal. Waktu itu Saiful apa ya Bupati Tangerang, gagal berapa pertama. Nah, kedua kemarin 2016 oleh Pak Jaki Iskandar. Gagal juga kenapa? Mereka nggak ada bisa membuktikan Pak. Kalau ini tanah Perum Angkasa Pura II diakui, banyak kan buktikan Pak. Perum Angkasa Pura II silakan buktikan kalau ini tanah mereka. Nah di situ Bupati ngerambah kena bantuan badan hukumnya. Itu kronologis adanya masyarakat Kampung Baru Dadap ini begitu Pak kronologisnya. Paham ya Pak ya? Sampai sekarang Pak, mereka punya kehidupan. Pada awal Ramadan 2025 atau awal Maret tahun 2025, warga kembali bertemu Ombudsman, dan mendapatkan pengarahan agar perjuangan mereka membuat sertifikat bisa cepat selesai. Itu sebabnya, pada Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, warga melakukan konsolidasi agar mereka semua kompak, tidak ada yang berkhianat, dan mau sama-sama berjuang. Mereka yang balelo akan ditinggal. Sebelum Ramadan ya, kami mendatangi Ombudsman Republik Indonesia. Sudah Ramadan ya? Itu sudah Ramadan. Oke. Diterima oleh anggota Ombudsman namanya Pak YK dan staf ahli dan yang lainnya. Kita sampaikan terkait dengan pengaduan ke Ombudsman tahun 2016 yang lalu, bahwa ada butir-butir rekomendasi yang belum dilaksanakan. Betul ya? Pertama soal relokasi kan itu tidak terlaksana, betul ya? Dan itu memang hasil daripada rekomendasi Ombudsman, karena relokasi itu tidak ada dasar hukumnya. Dan itu dilaksanakan. Tetapi ada beberapa poin yang belum dilaksanakan, yaitu soal mengenai kepemilikan tanah, benar ya? Soal pendaftaran tanah yang sampai hari ini belum selesai. Ya, maka atas dasar itulah kemudian dari pihak Ombudsman memberikan saran kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada waktu untuk membuat pengaduan ulang. Khusus untuk poin adanya halas hak tanah, betul ya? Ya, di mana Bapak Ibu tinggal mendiami di sini sejak tahun 1975, sudah 50 tahun. Nah, oleh karenanya maka dari pihak Ombudsman meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya, mempersiapkan surat-suratnya, termasuk adalah membuat surat kuasa. Pertanyaannya, apakah surat kuasa dari Bapak Ibu yang mendiami rumah-rumah di sini sudah memberikan kuasa kepada tim? Acung yang sudah. Yang tidak acung artinya belum. Silahkan, masih ada waktu ya Bapak Ibu yang belum memberikan kuasa kepada tim, yang kemudian dari surat-surat kuasa itulah tim akan memberikan kuasa kepada kami, kepada LBH UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang,
untuk kita berjuang sama-sama agar Bapak Ibu mendapatkan kepastian tentang masalah surat tanah. Setuju ya? Jadi insya Allah Ombudsman akan menerima pengaduan kita bila mana semuanya sudah siap. Lalu bagaimana kalau ada yang tidak memberikan kuasa kepada tim? Kita tinggal saja ya. Ya, kita yang pasti-pasti aja. Yang mau ingin dapat surat-surat atas tanah itu. Karena kalau dikumpulkan semua, mungkin panjang barangkali waktunya. Belum banyak pertanyaan lah, ini itulah mungkin saya nggak tahu ya. Maka yang pasti-pasti aja, maka itulah yang nanti kita akan perjuangkan. Salah satunya adalah melalui Ombudsman. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Sehingga nanti kepada tim, kalau sudah siap Pak, untuk nanti kita ketemu lagi. Nanti setelah lebaran aja ya. Karena waktunya sudah beberapa hari lagi kita mau lebaran. Itu yang pertama ya. Insya Allah kami dari LBH UMT akan mendampingi permasalahan ini sampai tuntas. Ya, mungkin tidak saja kita ke Ombudsman, tapi kita kepada lembaga-lembaga terkait. Apakah nanti kita ke Kementerian atau BPN ketemu Pak Nusron? Mau Ibu ketemu Pak Nusron? Saya Gupron, kalau itu Pak Nusron. Mudah-mudahan beliau mau membuka pintu untuk kita semua ya. Karena kuncinya ada di menteri sekarang, bukan di kepala desa. Ya, bukan lurah dadap. Ya, lurah dadap hari ini adalah kaki tangan Jaya Aguan, oke? Jadi kita nanti mudah-mudahan setelah Ombudsman kita akan terus berjuang kepada lembaga mana yang kira-kira mau mendengarkan keluh kesah jeritan hati Bapak Ibu sekalian. Siap ikut kita? Ikut? Siap? Siap dengan biaya masing-masing? Siap? Jadi di sini tidak ada sponsor ya. Ya. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu repot-repot untuk memikirkan biaya untuk kami. Ya. 0 rupiah kita tidak pungut biaya.